perjalanan jauh malam hari. Ini anjuran Kanjeng Nabi. Jadi berangkat haul misalnya. Dan perjalanan umroh itu seringnya malam ya. Berangkatnya itu malam. Sering begitu. Seperti kemarin anak saya ke Yaman berangkatnya jam 8 malam. Tapi ya saya tidak tahu pesawatnya itu apa niru sunnah, apa memang jadwalnya dapat jam segitu, saya tidak tahu. Tapi sering umroh itu berangkatnya malam, ya, sering, enggak selalu, sering kali berangkatnya malam. Saya dulu berangkat ke Yaman jam 6 malam, berangkatnya jam 6. Dan kalau ke arah umroh itu karena menjauhi matahari, jadi jam 6 terus, jadi gak peteng-peteng, karena mataharinya enggak. Mataharinya mau tenggelam, tapi pesawatnya menjauhi matahari terus, jadi gak peteng-peteng. Tapi kalau sebaliknya, lebih cepat subuhnya. Nah, kadang-kadang kan dikasih tahu di pesawat itu, kalau misalnya dari timur, matahari dari timur apa dari barat? Dari timur. Pesawat kita dari barat. Nah itu kadang-kadang dikasih tahu, sekarang kita sudah masuk waktu subuh. Sholat tahiyat hurmatul waqt. Sekta sholat sunat fajar, ada sholat subuh wis padang. Dia apa ya? Karena mataharinya ke sini, pesawatnya ke sana, jadi disusul mataharinya itu. Cepet subuhnya hilang. Salipan. Jadi mataharinya menuju sana, pesawatnya ke sana. Jadi cepat subuhnya itu. Tapi kalau perjalanan ke Mekah, pesawatnya ke sana, mataharinya dari sini, jadi uber-uberannya kan. Jadi padang terus. Kok berbengi, ya. Sampai suatu saat nanti akhirnya tenggelam juga. Karena mataharinya ke sana, pesawatnya juga ke sana, jadi terus kan. Padang terus. Padang bulan ke Rino. Ya, sebaiknya itu Duljah. Duljah itu apa? Berangkat di malam hari. As-sairu fil lail. Berpergian di malam hari. Kemarin sudah kita baca sampai ya. Yang keempat belum ya. Yang ketiga sudah. Yang keempat kita bahas dulu ya secara bil ikhtisar bil barokah. Ya, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan ketika ada yang berpencar. Kana nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'abi wal audiyah. Wa qala Rasul inna tafarraqakum fi hadhihi syi'abi wal audiyah inma dzalikum minasyaiton. Falam yanzilu ba'da dzalika manzil illa dhamma ba'dhum ila ba'd. Maksudnya kalau bisa berangkat itu bareng-bareng. Itu lebih baik. Zaman dulu, zaman sekarang juga. Umroh. Itu sebaiknya misalnya ketika sudah umroh, ati umroh dhewe. Nah, itu aja aku berangkat dhewe, aku iso kok. Jangan. Iki Mekah iki, ya kutuk jalinan nih. Ngwalati ini nemen. Ya ini bukan lawang ini. Cari Kanjeng Nabi sunai enak, iya tapi wis gak apa-apa. Amblas engko akhirnya, nyasar engko akhirnya. Ke gunung kali. Dan ada beberapa ulama yang tapi bukan berarti haram ya. Ya bukan berarti haram, ini perhatian nih. Ada beberapa ulama yang mengatakan tidak usah ke Taif. Kalau umroh itu tidak usah, kalau ada yang ke Taif jangan ikut. Ada ulama yang mengatakan gak apa-apa. Di kono ana sahabat Abdullah bin Abbas dimakamkan di Taif ya. Iya betul. Tidak tahu saya di mana sahabat Abdullah bin Abbas dimakamkan. Apa di Taif? Kan baru aja dibuka ke Taif. Kan baru saja baru dibuka, ya. Ada ulama yang mengatakan gak apa-apa karena sahabat Abdullah bin Abbas katanya di Taif. Saya tidak tahu. Karena setahu saya mungkin di Medina ya, tapi ada yang bilang tidak berani. Ada yang di Taif. Ada ulama yang mengatakan tidak usah ke Taif, itu tempat Rasulullah dilempar batu itu. Lapo marani tempat yang menghinakan Nabi. Oh nak Mekah, nak Medina, lapo nang Taif. Ya. Begitu ya. Kalau yang kepingin ke Taif karena Rasul di situ misalnya pernah berjuang di sana, napak tilasi Kanjeng Nabi, boleh. Ya. Ben Kanjeng Nabi tahun ini aku pingin tabarukan, boleh. Ada ulama enggak.
Tidak usah ke Taif. Buat apa ke tempat yang pernah melempar Rasul? Apa tidak jatuh? Maksudnya gitu. Lebih baik ke tempat-tempat yang memang sudah di situ Rasul dimuliakan, atau Rasul di situ itu memang berkuasa, menang gitu ya. Pendapat ulama beda-beda ya. Pendapatnya macam-macam gitu ceritanya. Jelas ini. Seperti kemarin dulu saya insya Allah mau ada travel umroh itu, bilang ke saya, dari mana aja? Mesir, Aqsa, Yordan, umroh. Nah, nanti jalan Beb. Ini yang ngomong ini ustadz ya, bukan bukan guide-nya, ustadz. Jadi kita nanti dari Mesir turun lewat tenggelamnya Fir'aun kalau tidak salah. Terus dari situ lanjut ke kotanya Nabi Lut dulu ketika kaum Sadum diadab. Terus masuk Israel Palestina. Harus lewat Israel dulu. Oh, lewat situ. Atau lewat jalan lain juga bisa. Jalan lain lewat mana? Lewat Yordan, Beb. Lewat Yordania. Nanti bisa ya Yordan ya berarti lewat pohonnya yang dulu Rasul di situ, dari situ masuk ke Israel Palestina. Loh lah apa? Di situ ada tempat Yordania, itu kan Syam. Di situ ada pohon yang dulu Rasulullah berteduh waktu umur 9 tahun. Di situ Rasulullah itu sering, maksudnya gitu, itu pohon diduduki Nabi banyak. Tidaklah seseorang duduk di situ dulu, kecuali dia bakal jadi Nabi. Pohon itu berusia mungkin 4.000 tahun. Dan diduduki banyak Nabi. Di satu sisi, jalan lain lewat meninggalnya Fir'aun, ambek diazabnya kaum Lut. Lapo lewat azab iki lho, Ustaz. Paham aku Ustaz. Antum iki Ustaz jarene. Apa tak kono gak enak tapi ya. Lapo? Nek ana jannah golek neri lho lapo? Ono sing enak. Kalau lewat sana, lewat Yordan. Yordan itu Syam sudah. Syam itu dapat barokah dari Rasul, doa. Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya Allah berikan barokah kepada Yaman kami dan Syam kami. Loh, oleh dungane Nabi. Ini aku lewat Yordan, berarti lewat Syam. Ini aku lewat Syam oleh dungo apik teko Nabi. Lah apa lewat kaum Nabi Lut iki? Engko akhirnya mulai ngoncep moran awake. Iya, loh, itu gitu-gitu tuh yang kadang-kadang saya heran. Kalau dari travel itu mungkin enggak ngerti. Sing penting deh cuan. Tapi kalau ustadz lo mosok gak duwe rasa rek. Mosok pohonnya yang pernah diduduki Nabi itu kalah menakjubkan dengan azab kaum Nabi Lut. Wah, kebacut temen. Biyen iki maca kitab iki walik rupane iki. Itu enggak usah ya, enggak usah dipikir itu. Mikir aja enggak usah mestinya. Ya, enggak usah dipikir itu mestinya. Wis pilihan dalan sing direstui Kanjeng. Nah, ada apa? Karena Rasulullah sudah pernah kita bahas di sini. Kalau lewat tempat yang ada pernah diazab di sana, bergegaslah, tutup kepalamu, jangan banyak noleh, bergegas. Wedi ya Allah. Kalau terpaksa begitu loh Pak. Tapi ini kalau pilihan, sing siji tempat pernah diazab sama Allah. Yang satu tempat pernah Rasulullah ke situ. Lah apa milih sing diazab? Wah, iki ya di dunia wis golek azab wong iki golek azab di dunia. Ya Allah, lewat Yordan. Lewat Yordan nanti ada pohonnya Nabi di situ. 4.000 tahun itu. Ya para nabi dulu pernah banyak duduk di situ. Lu kan milih perjalanan itu kan penting sekali ya. Yesus. Yang kelima itu kesimpulannya begini. Rasulullah berjalan dan melihat seekor onta antara punggung sama perutnya itu sudah jadi satu gini saking kempesnya. Kucing itu nek luwe nemen kan kempes gitu ya. Iya. Rasulullah mengatakan, "Ittaqullaha fi hadhil bahaim." Hati-hati kalian dari binatang-binatang ini. Termasuk binatang seperti di kebun binatang, taman safari, atau binatang di rumah jenengan, ya. Binatang ternak atau binatang yang di rumah jenengan. Farkabuha sholihatan, kalau mau ditunggangi, tunggangi yang baik.
Wa kuluha sholihatan, kalau mau makan ya makan dengan cara yang baik. Ya. Kalau dipotong ya disembelih yang baik. Gitu ya. Di sini kulu ini kan dimakan ya. Bukan diberi makan, bukan ya, dimakan ya. Ardafani Rasulullah SAW tatimul halfa huwa asara ilayya hadithan aw hadithu bihi ahad minan nas wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah SAW li hajatihi hadafun aw haishu nahlin yakni haitu nakhlin. Rasulullah SAW itu kalau perjalanan itu beliau itu senang untuk berlindung di belakang seperti sekumpulan pohon kurma. Ya, jadi Rasulullah orang dulu kalau buang hajat kan ngeduk dulu. Ya, apa repotnya saiki? Ngono saiki nang jeding kari buak tok gak ono sing nglebokno 2000 tapi. Biasanya nek terminal kencing tulisannya. Mandi, berak tulisannya. Kalau terminal. Nah, sekarang kita tinggal masuk jedingnya lali. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lali. Metuni alhamdulillahilladzi atahyana alhamdulilladzi adzaba anni al-adza wa afani lali. Jongkoknya di kamar mandi lali. Nutup kepala lali. Ono sandal lali. Nutup kepala itu sunnahnya nutupnya. Jadi jenengan siapkan kopiah sing wis rembes. Ojo sing tulisane NU ojo. Atau yang tulisan ada tulisan gambar terompa jangan. Ya kopiah sing wis blegedes wis welek itu. Atau pakai shower cap plastik itu. Tahu shower cap? Tahu? Ojo guyu terus karo lho ya. Iya, apa? Enggak tahu saya. Ojo. Plastik sing gawe kepala itu, shower cap namanya. Tutup kepala kalau masuk jeding, siap nang jero jeding itu ada. Sing elek sing gak digawe. Ojo sing apik, digawe nang jeding, mari ngono gawe segala macam ngaji Quran, nang jeding gawe kabeh padha ya aja. Kebacut temen kopi regane pirang ewu sih wong sing elek 10.000 lho soalnya Pak, ya. Bolong kabeh tapi. Maksudnya rongga, ada rongganya gitu kan bolong kabeh. Taruh di kamar mandi tutup. Nah, Rasulullah kalau mau buang air, mau buang hajat itu Rasulullah SAW senang untuk menyembunyikan dirinya di balik-balik pohon kurma begitu dulu. Nah, kan sekarang sudah ndak. Sekarang kan wis ono jeding, ono ya. Kan enak. Ndak apa namanya? Ndak repot ya. Kemudian Rasulullah SAW ya fatakhala ha'itan li rajulin minal ansari fa idza fihi jamalun falamma ra'al jamalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jarjaro wa dharafat ainahu. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat ada seekor jamal unta, jamal. Kalau jamal bagus, indah. Jamal unta. Makanya jamalun nanin. Iku harus rada dawa. Jamalun ma qasidah itu. Ojo jamalun ma jamal unta, Pak. Keindahan yang tiada duanya. Jamalun ma fithnain. Keindahan yang tiada duanya. Jamalun ma fithnain, unta yang tidak ada duanya. Karena yang tidak ada duanya itu bukan unta tapi kijang ya. Begitu. Jamal, Rasulullah melihat seekor unta. Kemudian jarjaro wa dharafat ainahu, nangis. Unta iki mang nangis. Dan misek-misek. Terisak-isak. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha saratahu aisanama wa dhifrahu fasakan. Dilus-lus sampai Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah tahu kan bahasanya binatang. Faqala man rabba hadzal jamal? Sapa jeragane unta ini? Siapa jeragane unta ini? Kemudian faja'a fatan, satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala hadzali ya Rasulullah. Ini unta saya ya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah kelihatan afala tataqillah fi hadhis sanima fi hadhil bahimah alati malakakallahu iya, kamu ndak jaga unta ini, ndak kamu jaga, padahal ini sudah diamanatkan kepada kamu oleh Allah.
Fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Ini sambat, curhat ke saya, komplain ke saya. Annaka tuji'uhu. Aja'a yuji'u, menjadikannya lapar, membiarkannya lapar. Kamu jadikan dia lapar, kamu biarkan dia lapar. Ya, kamu biarkan dia lapar. Wa tud'ibuhu, tud'ib itu kamu forsir dia. Ya, kamu forsir. Kamu enggak ngasih makan dan kamu forsir. Ini nangis ngomong sama saya. Kamu hati-hati kamu, ya begitu ya. Tud'ibuhu ay tud'ibuhu. Kamu jadikan dia capek, berlebihan. Ya, mengangkatnya berlebihan. Di sahabat Anas bin Malik juga mengatakan kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahullal rihal. Kita dulu, kata sahabat Anas bin Malik, kita tidak akan la nusabbih ay la nusalli nafilah. Kita tidak sholat sunnah dulu. Kecuali apa? Sudah kita turunkan bekal kita yang ada di atas punggungnya onta. Jadi kalau mereka mau sholat, sahabat kan sholatnya Masya Allah, sholat sunnahnya banyak. Ketika mereka perjalanan, waktunya sholat, turun, bekal yang ada di punggung onta itu diturunkan dulu. Semua diturunkan dulu. Sampai tidak ada beban, baru mereka sholat. Itu kata sahabat Anas bin Malik. Supaya apa? Supaya tidak bebani ontanya. Jangan dibiarkan di atas ontanya situ. Nah, ini sholat Allahu Akbar. Wirid, untoy. Kan kasihan dia. Sampai seperti itu adabnya sahabat diajari Kanjeng Nabi beradab kepada seekor onta. Bahkan kepada seekor onta pun seperti itu. Ya. Padahal wa ma'nu annama akhir sina ala sholat. Kita tuh yang saking jogone sholat, tetap kita perhatian sama onta. Itu kalau onta. Kalau bawa mobil tidak usah diturunkan semua dulu. Tidak usah. Ya, wallahu a'lam.